Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dahlia dan kali ini saya akan masuk untuk training berikutnya. Setelah teman-teman belajar dari kelas training prospecting, kali ini kita akan belajar mengenai market survey dan rekening proteksi. Saya izin share screen ya. Teman-teman, mari kita mulai belajar mengenai market survey dan rekening proteksi. Oke, persiapan market survey dan rekening proteksi. Persiapan adalah mindset menolong. First impression-nya adalah kebersihan dan kerapihan. Kemudian percakapan, bangun rasa nyaman, gali hobi dan kesukaan. Kemudian panggilan yang orang merasa dekat. Bahasa diri pakai nama kalau dengan yang lebih tua. Next, untuk ibu rumah tangga, bahas tentang anak-anak, terus kemudian tanya nama, umur, kelas, hobi, atau kesukaan anak-anaknya. Nah, untuk seorang pengusaha, mungkin kita akan memulai bicara mengenai bisnis. Bisnis apa aja Om? Bagaimana bisnis Om? Udah berapa lama? Gimana pas COVID? Terus tanya hobi dan apresiasi hobi. Kemudian untuk karyawan, kita tanya mengenai pekerjaan dan udah berapa lama bekerja, terus kerjanya ngapain aja, dan juga bahas hobi. Nah, sering-sering memuji ya teman-teman ya, karena prospek kita itu sangat senang mendengar pujian dan lebih banyak mendengar daripada dihindari untuk banyak memberikan saran atau kita bawel gitu istilahnya ya. Jadi lebih banyak kita mendengar dan memberikan pujian. Nah, biasanya lawan bicara atau prospek kita, calon prospek, mereka akan lebih senang mendapatkan feedback seperti itu, merasa bahwa mereka diperhatikan ketika mereka berbicara, kita berempati, bersimpati seperti itu. Terus ada kalimat bridging, jembatan ya, untuk masuk ke dalam pembahasan asuransi. Setelah mendengarkan pekerjaan mereka, ataupun cerita tentang bisnis mereka, atau pembahasan mengenai anak-anak, lalu mulailah kita berbicara dengan kalimat ini. Oh iya, sekarang saya kerja di Vision UOB loh, bagian risk assessment. Ditugasin untuk survei minta pendapat 3 keluarga setiap hari. Dan kebetulan, bro, sis, bapak, atau ibu, atau om, tante, ya begitu, uh, langsung kita mulai lebih ini ya, lancar, harus role play biasanya. Jadi mulai mengadakan market survey dengan kalimat bridging seperti ini. Jadi setelah kita bilang dan kebetulan bro atau kebetulan si siapa namanya disebutkan, kebetulan bapak disebutkan namanya gitu, adalah orang kedua atau orang ketiga nih hari ini yang saya akan survei, boleh ya saya minta waktunya sebentar, seperti itu. Nah, mulai kita survei dengan menggunakan fakta WHO. Nah, ini kalau bisa dihafal ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah terbiasa, akan dengan lancar kita berbicara. Nah, fakta WHO nih ya, 7 dari 10 orang berisiko terserang sakit kritis. 90% dari orang Indonesia terkena sakit kritis sebelum meninggal dunia. 10% meninggal karena sebab lain. 67% orang meninggal karena serangan jantung. Dan 90% orang tidak siap menanggung biaya medis sakit kritis. Menurut Anda, atau menurut bro, atau menurut sis, atau menurut bapak, siapa? Nah, ini kita panggil ya, supaya lebih mereka juga lebih ketika kita berbicara mengenai market survei, kita ingin ada feedback kan. Jadi ketika kita panggil nama mereka, mereka akan cepat respon. Gitu. Jadi kita ganti Anda dengan menurut bro, titik-titik namanya ya. Penyakit paling berbahaya di Indonesia saat ini adalah, biarkan yang kita tanya menjawab, bukan kita yang menjawab ya. Mungkin terkesan agak pelan atau lama, gak apa-apa, nikmati aja proses ini. Biarkan mereka yang menjawab. Misalkan si Bro Andi namanya ya, dia menjawab,
Penyakit paling berbahaya menurut saya sih jantung ya, gitu. Setelah Bro Andi menjawab, lalu kita bertanya, kenapa? Apakah ada keluarga atau kenalan yang terkena penyakit tersebut? Lalu Bro Andi kan akan cerita, kita dengerin dulu ceritanya, gitu. Kasih jeda dulu, sambil manggut-manggut, ikut berempati, kemudian baru masuk ke pertanyaan kedua. Setujukah Anda bahwa semakin hari semakin banyak orang yang menderita penyakit di atas? Biarkan Bro Andi menjawab. Kita tetap diam, ya, tenang. Ya, Bro Andi menjawab, setuju. Lalu kita bertanya, mengapa? Dan tunggu jawaban dari Bro Andi. Setelah dijawab, lalu kita juga berempati dengan jawabannya, kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Perkiraan saja, berapa biaya pengobatan penyakit-penyakit tersebut? Lalu kita diam, seperti biasa, menunggu jawaban. Bro Andi mungkin menjawab, mahal lah, bisa habis M tuh. Habis M berarti di atas 1 miliar. Lalu kita menyambung jawaban itu. Mengapa ya bro butuh biaya sebesar itu? Pasti ada jawaban, kita dengarkan juga jawaban dari Bro Andi. Setuju, kita manggut-manggut, akhirnya kita masuk ke pertanyaan keempat. Jika ada yang sakit jantung, kanker, atau stroke, apakah keluarganya menderita secara keuangan? Kita tunggu lagi jawaban dari si Bro Andi. Iya dong, pasti begitu kan jawaban dari Bro Andi. Lalu kita balik bertanya, mengapa? Tunggu jawaban Bro Andi. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke pertanyaan kelima. Jika tabungan yang dimiliki ternyata tidak cukup, maka biasanya jalan keluar yang diambil adalah apa nih bro? Jual aset, pinjam uang, atau minta sumbangan? Bro Andi akan mungkin menjawab, ya paling cepat jual aset lah ya, pinjam uang kan malu, minta sumbangan lebih malu lagi bro. Nah, lanjut deh, kita langsung bilang setuju. Lalu kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Setujukah Anda bahwa selain untuk biaya hidup, penghasilan kita sekarang harus disisihkan untuk masa depan, yaitu dana pendidikan, dana pensiun, warisan, atau dana darurat? Tunggu Bro Andi menjawab lagi. Bro Andi akan menjawab, iya dong. Nah, lalu kita memberikan pertanyaan, prioritas yang mana dan mengapa. Oke, setelah diberikan jawaban oleh Bro Andi, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Menurut opini Bro Andi secara umum, bank apa sih yang terbaik? Ya, rata-rata orang Indonesia akan menjawab BCA, BNI. Dengerin dulu ya, jadi jangan komentar, biarkan Bro Andi menjawab. Lalu kita tanya lagi, kartu kredit terbaik apa ya Bro? Ya, tergantung dong Bro Andi, jawabannya kan bisa Citibank, HSBC, BCA, ya. Kita dengarkan juga asuransi terbaik. Oh, asuransi saya sih mungkin sudah punya. Nah, disebutkan kan merek-mereknya, dengerin juga gitu. Setelah itu kita lanjut bertanya, preminya boleh tahu berapa? Proteksinya apa aja? Itu dari sana kita akan mengumpulkan banyak informasi ya. Kemudian kita tanya lagi investasi yang terbaik. Mungkin Bro Andi akan menjawab, deposito, saham, properti, emas. Kita dengarkan dulu dan kita kumpulkan informasi. Dan pertanyaan ke-8 adalah, kalau ada satu rekening yang bisa membantu kita mempersiapkan dana pensiun, dana pendidikan, dana darurat, dan apabila nasabahnya terkena sakit kritis, diberikan dana ratusan juta, bahkan miliaran rupiah secara cash, dan jika masuk rumah sakit, seluruh biaya rumah sakitnya dibayarkan sesuai tagihan, tanpa harus mengambil saldo tabungan. Menurut Bro Andi, rekening ini bagus atau bagus sekali? Nah, kita tunggu jawabannya. Pasti Bro Andi bilang, bagus sekali dong. Emang ada yang seperti itu? Ah, kalau sudah ditanya seperti itu, kita jawab dulu, survei pasarnya sudah selesai. Terima kasih ya Bro Andi informasinya. Nah, berhubung jawaban terakhir dari Bro Andi, rekening ini bagus sekali, maka saya minta waktu 5 menit lagi ya untuk penjelasan rekening yang sebagus ini. Oke, kata Bro Andi. Nah, mulai deh kita masuk ke yang namanya rekening proteksi.
ada gambar, ini bisa mengibaratkan Bro Andri ya. Bro, ini kelihatan ya Bro, kalau saat ini kan mungkin pandemi, lagi PPKM gitu ya, kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita bisa pakai slide-slide seperti ini. Kita langsung bertanya dulu, kan kita mungkin ketemunya via Zoom ya. Bro, kelihatan nih ya di slide yang saya share di screen ini? Oh kelihatan, tunggu jawaban dulu ya. Kalau udah kelihatan baru kita lanjut. Nah ini Bro Andi nih. Nah Bro Andi kan bekerja ya tadi ceritanya atau berusaha bisnis apa gitu. Nah itu tergantung dari ceritanya tadi. Jadi kalau belum terbiasa mengingat di otak mungkin kita bisa sambil catat, sediakan satu kertas kita catat. Jadi biar gak lupa ya teman-teman ya. Jadi setelah itu kita bahas. Nah ini kan Bro Andi nih bekerja, tujuannya apa sih? Menghasilkan uang kan ya. Untuk apa sih guna uangnya itu? Ya, untuk biaya hidup. Terus setelah biaya hidup sudah tercukupi, kemudian akan ditabungkan untuk pendidikan anak, hari tua, ataupun beli rumah, dan untuk impian yang lain gitu. Untuk 10 atau 20 tahun yang akan datang kan, kita menabung. Nah, ini contohnya si Bro Andi nih. Misalnya Bro Andinya umur 30 ya, dan tidak merokok, dan sayang keluarga nih, ada ilustrasi di sini. Kalau Bro Andi nih menabung di bank setiap bulan 3 juta, 3 juta, 3 juta, ya kita mungkin jangan ini ya. Di sini Bro Andinya sudah dihilangkan namanya. Jangan sebut nama Bro Andi lagi karena ini cukup sensitif ya teman-teman ya. Ganti Bapak A gitu. Nih Bapak A menabung kan 3 bulan, ya namanya hidup tidak sesuai pesanan. Bulan keempat tiba-tiba kena cancer dan butuh biaya 1 M. Nah, kemudian apakah bank akan memberikan langsung 1 M ke si Bapak A? Ya, jangan sebut nama, sensitif. Jangan sebut nama. Kalau sudah mulai masuk ke ilustrasi seperti ini, teman-teman ya. Ingat, ini langsung kita ubah menjadi Bapak A. Gak mungkin lah. Ini kan Bro Andi pasti menjawab, gak mungkin lah bank akan kasih 1 M. Yang pasti akan terjadi apa nih? Menjual aset dong, yang seperti dari Bro Andi ada jelasin ya di awal waktu kita survei ya. Jual asetnya apa aja yang dijual, mobil, rumah, semua dijual. Masih gak cukup, pinjam lagi sana-sini, minta sumbangan. Nah ini yang terjadi ketika menabung di bank. Bagaimana kalau menabung di bank plus asuransi? Sama nih si Bapak A nabung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 juta, 3 juta, kena lagi ya kan? Contohnya sama dong, bulan keempat kena cancer, butuh 1 M. Apakah bisa nih dibantu oleh bank plus asuransi? Nggak bisa juga nih, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Biasanya kalau udah sakit ya, kena sakit kritis kan nggak bisa kerja nih. Kehilangan income nih, ya kan? Nggak bisa kerja, gaji yang biasa diterima tiap bulan tuh nggak ada. Tabungan juga terkuras. Wow, ini nih yang terlihat nih. Oke, biaya pengobatan di rumah sakit sih 500 juta sampai 1 miliar nih untuk sakit kritis. Tapi biaya-biaya yang tidak terlihat ini banyak sekali nih. Ada biaya hidup sehari-hari, biaya sekolah anak, ada cicilan juga. Waduh, listrik, income hilang semua, biaya orang tua, hutang, bisnis apa, banyak sekali ya. Jadi stres juga meningkat. Gimana nih? Wah, biaya hidup gak pernah stop, makin stres, makin gak sehat ya teman-teman ya. Jadi menabung di bank plus asuransi ya tidak cocok juga gitu. Jadi sebelum teman-teman jelasin ke si Bapak Andi itu, teman-teman harus lihat dulu slide ini ya. Jadi sering-sering diulang, dipahamin, diulang lagi, baca, kemudian dipahamin, diperjelas lagi. Role play itu bicara, jelasin, mungkin dengan orang-orang di rumah. Kalau mereka mengerti, mereka paham, berarti penjelasan kita sudah cukup bagus. Oke, lanjut ya Bapak A. Cerita si Bapak A, akhirnya mengambil rekening proteksi. Nah, sama nih, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Disetor 3 juta ya, 3 juta, 3 juta.
Kemudian bulan keempat kena Cancer, butuh 1 M. Nah, yang dapat dikeluarkan dengan setoran tersebut malah apa nih teman-teman? Kelihatan kan di sini malah nggak perlu membayar lagi 3 juta. Iya, namanya sakit nggak bisa dong bayar 3 jutanya itu setor terus ya, nggak bisa. Tapi akan dilanjutkan terus sampai usia si Bapak Ani 65 tahun. Oleh siapa? Ya, karena di sini kita bekerja sama dengan perusahaan asuransi namanya Allianz. Allianz yang akan melanjutkan setiap bulan 3 juta dan yang dikeluarkan oleh Allianz ya 2 miliar cash ya masuk ke rekening Bapak A dong, Bapak A jangan sebut nama nih, nggak boleh sebut namanya si Bro Anti, jangan ya. Nah kalau sakit kritis ini apalagi cancer biasanya kan tergantung diagnosa dokter. Kalau sudah stadiumnya lanjut ya apalagi kankernya ganas pasti hanya tinggal beberapa bulan akan meninggal kan. Nah kan diberikan warisan nih, cash warisannya ke keluarga yang ditinggalkan sebesar 2 miliar. Tuh ya, teman-teman. Jadi, di sini pun ada termasuk rawat inap, operasi dan rawat jalan tertentu juga di-cover di dalam 3 juta ini. 3 juta ini apa ya, teman-teman? Premi. Ya, premi yang disetorkan ke Allianz. Baru 3 bulan, bulan keempat kena cancer, yang didapatkan 2 M masuk ke rekening, ini kondisinya Bapak A masih hidup ya. Lalu kalau sampai meninggal akan juga keluar 2 M, ini diwariskan ke anak ataupun istri, begitu. Ada benefit tambahan juga, rawat inap, operasi, dan rawat jalan tertentu, itu semua kan di-cover juga ya, di-cover oleh Allianz, karena ditulis di sini ya, Rekpro melanjutkan sampai usia Bapak A 65 tahun. Rekening proteksi dari Allianz ya. Jadi di dalam rekening proteksi ini sudah ada rawat inap, operasi, dan rawat jalan tertentu. Dibayar sesuai tagihan dengan limit 20 M seluruh Asia. Covernya area seluruh Asia ya. Satu one room, one bed seumur hidup. Bagus sekali ya rekening proteksi ini ya. Ini kan kita ceritanya lagi share ya, lagi share screen kita kan ke Bro siapa tadi? Bro Andi. Oke, udah selesai. Kemudian lanjut market survei kita ke Bro Andi nih. Oke, untuk rekening sebagus ini dan demi impian keluarga, berapa sih Bro Andi yang mau setorkan yang tidak mengganggu cash flow keluarga? Apakah 3 juta per bulan, yang artinya 100 sama dengan 100.000 rupiah per hari? Apakah terlalu kecil buat keluarganya Bro Andi? Tunggu jawabannya gitu. Kemudian mungkin Bro Andi akan memberikan ini kan ya, memberikan jawaban mungkin 5 juta deh. Nah, buatkan lagi ilustrasi kalau 5 juta dengan usia sesuai dengan usianya Bro Andi ya. Kemudian kita akan akhiri dengan saya berjanji akan membuatkan ilustrasi yang terbaik. Bro Andi tak perlu khawatir karena ilustrasi ini tidak mengikat. Jadi buka atau enggak jadi masalah loh. Gitu. Ini bahasa-bahasa di sini yang di slide ini kan bahasa formal ya. Tapi kalau kita udah menganggap Bro Andi adalah teman ataupun keluarga, kita kan bisa bicaranya seperti itu ya. Kecuali ring 3 nih yang orang yang baru kita kenal. Tapi kalau saudara atau teman kita pakai bahasa yang ya yang biasalah gitu, nggak perlu terlalu formal ya seperti yang tadi saya contohkan. Jadi buka atau enggak masalah loh bro, kita tetap berhubungan baik ya. Oke, sip, gitu. Ini market surveinya ada skenario 1, skenario 2, skenario 3 nih. Kalau skenario 1 closing pada pertemuan kedua. Kapan kita bisa bertemu lagi? Tentukan tanggal, hari, dan jam ya. Kalau kita udah jelaskan tadi rekening proteksi, mereka masih ada keberatan, pengen ini dulu, mungkin diskusi dengan spouse-nya dulu ya. Kita langsung tanya seperti ini, kapan kita bisa bertemu lagi ya bro? Gitu. Hari Minggu jam segini bisa gak? Gitu. Kemudian skenario kedua, langsung closing nih. Si Bro Andinya bilang,
Oke deh, buatin deh yang 3 juta. Langsung kita buatkan, "Sebentar ya, saya butuh waktu 5 menit." Langsung buat proposalnya. Oke, kan kita udah siap bawa iPad. Nah, kalau ketemu, tapi kalau via Zoom, ya tetap juga minta waktu sebentar untuk menunggu atau kita sama-sama ketemu di Discover. Kan sekarang ada yang namanya, langsung ya, tatap muka digital gitu. Jadi bisa closing seperti itu, teman-teman ya. Kita sesuaikan kondisi, tempat, situasi, ya, semua bisa diatur. Oke, skenario ketiga, gitu. Closing on the spot-nya karena kita datangnya barengan nih, biasanya nih ini, yang di slide ini, dibuat bisa datang secara offline ya, ketemu langsung atau online ya, ketemu secara online itu. Jadi, kalau suami istri yang lagi jelasin nih ya, misalnya istri nih yang bikinin proposal, nah suaminya ngapain dong? Jelasin company profile ya, supaya nggak ada terjadi apa, eee, klik klik klik, garing gitu loh, kok nggak ada terjadi pembicaraan lebih lanjut, saling lihat-lihatan ya kan, lebih baik kita cairkan suasana dengan menceritakan tentang company profile alias. Oke, usahakan closing keluarga nih teman-teman. Kalau Bro Andi udah masuk, tanya dong istrinya, anaknya, dibuatin sekalian ya. Tapi yang sesuai dengan ya budgetnya lah, sesuai cash flow-nya, nggak mengganggu cash flow-nya gitu. Oke, sekian dulu dari saya untuk training modul ini. Terima kasih teman-teman.